Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, waktu luang, dan nikmat Allah yang paling besar yang saat ini kita terima adalah keimanan. Dengan keimanan itu menuntun kita sehingga bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kami mengajak pada diri kami sendiri dan para jamaah hadirin agar selalu mengingat terus atas nikmat yang Allah berikan, khususnya keimanan ini. Karena dengan keimanan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan bila kita mampu menggunakan kesempatan ini, bahwa insya Allah la'allakum tattaqun, kita akan mendapat atau mencapai derajat ketakwaan. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam waktu yang sempit ini sedikit kami berbagi. Diberikan pada kami meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu adalah terdapat contoh teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, dan baik itu kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khuluqin adzim. Di sini Allah memberikan kepada kita informasi, sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW benar-benar terdapat bukti atau berbudi pekerti yang agung. Selain itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju'ullaha wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap akhirat atau mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dalam dua ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semua, patutlah Rasulullah SAW sebagai tauladan, sebagai contoh dalam berkehidupan kita. Akhlak mulia beliau sudah Allah tekankan dalam dua ayat ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu saat kisah Sa'ad bin Hisam bin Amr ketika datang ke Madinah dan mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan beberapa hal. Sa'ad pada saat itu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah aku tentang akhlak Rasulullah SAW." Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Bukankah engkau membaca Al-Quran?" Sa'ad menjawab, "Naam, ya." Ia berkata,
Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada siapapun tentang apapun hingga aku mati. Jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah pendamping Rasulullah SAW dalam kehidupan 24 jam selain istri-istri yang lain. Beliau menyatakan dalam hadis ini bahwa apa yang dimiliki Nabi, akhlak yang dimiliki Nabi, itulah akhlak Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kehidupan beliau sehari-hari, baik dalam berumah tangga, berinteraksi dengan para sahabat, berinteraksi dengan kaum musyrikin di Madinah ataupun di Makkah, beliau selalu mengedepankan akhlak Al-Quran yang dibaca beliau. Oleh sebab itu, kita sebagai umat beliau yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentu kita berupaya semaksimal mungkin dalam meniru atau meneladani akhlak Rasulullah SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada dua keutamaan yang saya catat dalam meneladani akhlak Rasulullah, yaitu keutamaan yang pertama adalah mendapat cinta dari Nabi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ketika itu duduk dalam sebuah taklim, dan di situ Nabi menanyakan kepada para sahabat, kabarkan kepada aku siapa orang yang paling aku cintai dan siapa orang yang akan duduk dekatku ketika di hari kiamat. Para sahabat tentu menginginkan kabar apa yang ada di dalam maksudkan Nabi. Para sahabat menjawab, ya Nabi Allah, tolong beritakan kepada kami siapa orang yang engkau cintai dan siapa yang akan duduk di sebelahmu, di dekatmu ketika hari kiamat nanti. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang akan duduk dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Kami ulangi, bahwa orang yang akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan akan duduk bersebelahan atau dekat dengan beliau adalah orang yang akhlaknya terbaik. Dari hadis ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai umat akhir zaman mempunyai kesempatan yang sama dengan para sahabat yang mulia. Para sahabat selalu berdampingan dengan Nabi, selalu mendapatkan koreksi dari Nabi, sedang kita jauh zamannya. Tetapi kita punya kesempatan yang sama dengan para sahabat ketika mempunyai akhlak yang baik. Di antara yang paling cintai Nabi dari umatnya adalah yang terbaik akhlaknya. Kemudian mencintai Nabi berarti juga mengikuti apa yang disunahkan Nabi. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mencintai. Kalau di rumah tangga pasti istri kita. Karena kita cinta pada istri kita, apa yang diminta istri, insya Allah kita upayakan betul-betul untuk bisa menunaikannya. Misalnya, Pak terno ngaji, Pak antarkan saya ke pasar, apapun yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta kepada istri kita, kita lakukan.
Demikian pula dengan kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu apa yang dilakukan Nabi pasti akhlak Nabi kita ingin meneladaninya atau mencintai apa yang Nabi Allah lakukan. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dari ayat ini yang artinya bebas, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Apabila kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti atau meneladani akhlak beliau, berarti kita juga mencintai Allah. Ada dua. Yang pertama, dicintai oleh Nabi, dicintai Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Jadi hikmah atau nilai yang dapat kita ambil, kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, keutamaan dari meneladani akhlak Rasulullah SAW, sempurnanya iman. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Ya, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li'ta'arafu, dan kami jadikan pada kalian syu'uban, yaitu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk berta'aruf atau saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dengan demikian, bahwa Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Orang bertakwa sangat mulia di sisi Allah. Sedangkan akhlak di sini adalah lahir dari proses takwa. Ada hadis yang disampaikan, yaitu siapapun yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Dari hadis ini dapat kita tarik maknanya bahwa orang yang berpuasa itu sebagai bukti keimanannya, dan memberi makan kepada orang untuk berbuka adalah salah satu dari akhlak mulia. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dirikanlah sholat itu adalah suatu bentuk ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencegah pada perbuatan keji dan mungkar adalah suatu akhlak yang mulia. Dengan demikian, bahwa akhlak mulia itu tumbuh, akhlak mulia itu muncul atau lahir dari proses ketakwaan. Maka dari itu, mari kita isi bulan Ramadan ini, mungkin di pertengahan ini
bisa kita lakukan sebaik-baiknya, sehingga apa yang Allah sampaikan di akhir Ramadan nanti, la'allakum tattaqun, dapat kita raih bersama. Dan tentu tidak lupa jangan meninggalkan akhlak. Akhlak mulia itu harus terus kita bangun, karena ada suatu ketika istilah bagaimana ketika orang tersebut rajin, tekun menjalankan ibadah, tetapi hubungan dengan sesama manusia kurang baik. Tentu ini ada yang perlu dikoreksi, bahwa apa yang disebut ibadahnya itu perlu dipertanyakan. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya. Karena Allah berfirman bahwa sholat akan menuntun kita kepada perbuatan, menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Mari kita bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan, perlindungan, petunjuk, kemudahan, sehingga kita mudah menjalankan ibadah puasa. Target kita Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kelak kita dimasukkan Allah sebagai golongan orang-orang bertakwa dan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.